menunjukkan video filsafat Pancasila. Perkenalkan, nama saya Andela Sari. Saya Erika. Saya Muhammad Satria. Saya Apriani. Saya Sarah. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak hanya merupakan seperangkat prinsip politik, tetapi juga sebuah sistem filsafat yang mendasari ideologi negara. Pada presentasi ini, kita akan menjelajahi Pancasila sebagai sistem filsafat dan mengapa ini memiliki relevansi yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 asas atau 5 prinsip. Prinsip-prinsip ini adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber segala kekuatan dan keadilan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghormati martabat dan hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu menghormati demokrasi dan kebijaksanaan rakyat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjamin keadilan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila adalah kisah perkembangan dan pembentukan dasar ideologi Indonesia yang penting. Adapun rangkuman sejarah Pancasila secara lengkap. Yang pertama itu pra-kemerdekaan Indonesia. Pengaruh Jepang. Selama pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua, pemikiran politik Indonesia berkembang. Jepang memberikan lebih banyak kebebasan politik kepada penduduk Indonesia. Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua di Jakarta menghasilkan Sumpah Pemuda yang menuntut persatuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kemerdekaan. Yang kedua itu masa kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proklamasi itu memulai peluang kemerdekaan Indonesia dan pembentukan negara NKRI. Yang ketiga, pidato Soekarno di sidang BPUPKI. Pengertian Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dia memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung 5 asas. Yang keempat, rumusan Pancasila. Sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyetujui teks konstitusi yang mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara. Perdebatan. Terdapat perdebatan tentang bentuk ketuhanan yang Maha Esa atau Allah dalam Pancasila, namun kesepakatan akhir adalah menyebutnya sebagai ketuhanan yang Maha Esa yang dapat diakui oleh semua agama. Selanjutnya, 5. Pancasila dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila kemudian disahkan sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya, ke-6. Pancasila dalam pengembangan modern. Konsensus nasional. Pancasila telah menjadi landasan konsensus nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Ini digunakan sebagai pedoman dalam berbagai bidang, termasuk politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya, yang ke-7, tantangan dan interpretasi. Perubahan interpretasi sering dengan perubahan zaman, adanya berbagai interpretasi tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan politik. Beberapa melihatnya sebagai landasan pluralisme, sementara yang lain menafsirkan dengan cara yang lebih ketat. Selanjutnya 8. Kepentingan Pancasila. Pancasila sebagai identitas bangsa.
Pancasila menggambarkan nilai-nilai yang membentuk identitas Indonesia seperti kebinekaan dan persatuan. Selanjutnya, kebijakan dan kesejahteraan sosial. Pancasila menjadi dasar bagi kebijakan yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, 2 aksiologi, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial bagi nilai-nilai etika yang mendasar. Relevansi Pancasila. Pancasila tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena menyediakan kerangka kerja nilai-nilai yang mengikuti bangsa Indonesia. Yang kedua ialah mendorong persatuan dalam keragaman budaya dan agama. Yang ketiga ialah menyediakan pedoman bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Kesimpulannya adalah Pancasila adalah lebih dari sekedar ideologi politik. Ia adalah sistem filsafat yang mendalam yang mengalami seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan memahami prinsip-prinsipnya, kita dapat memperkuat fondasi negara dan mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Indonesia. Demikian video presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.